Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Harmalani. Kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang Kapita Selecta IPA, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Bahwa sistem gerak pada manusia ini terdiri atas rangka, sendi, dan otot. 1. Rangka. Rangka tersusun atas tulang yang beraneka ragam untuk saling berhubungan. Jadi, tulang adalah bagian-bagian yang menyusun rangka. Hubungan antar tulang disebut dengan sendi. Yang pertama, rangka. Rangka di sini berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, tempat menyimpannya mineral, melindungi organ dalam tubuh, dan tempat melekatnya otot. Rangka pada manusia terdiri atas dua. Yang pertama, rangka aksial, yaitu sumbu tubuh. Rangka apendikuler, yaitu anggota tubuh. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial ini terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang tengkorak terdiri atas dua. Yang pertama, tulang tengkorak sebagai pelindung otak, kemudian tulang tengkorak sebagai pembentuk wajah. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini, bahwa tulang tengkorak sebagai pelindung otak terdiri atas satu tulang dahi, kemudian dua tulang ubun-ubun, dua tulang pelipis, dan dua tulang baji, dan dua tulang tengkorak. Kemudian tulang tengkorak sebagai pembentuk wajah, pelindung wajah. Yang pertama terdiri atas dua tulang air mata, dua tulang hidung, dua tulang pipi, dua tulang rahang atas, dua tulang rahang bawah, dan satu tulang lidah. Kemudian kita lanjut pada yang kedua, yaitu tulang belakang. Tulang belakang ini adalah tulang yang berfungsi untuk menjaga berat, kemudian untuk melakukan berbagai jenis serta gerakan. Pada tulang belakang ini dapat kita lihat gambarnya, bahwa dia terdiri atas 7 ruas tulang belakang. Terdapat 7 ruas tulang belakang, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka, kemudian 4 ruas tulang ekor. Kemudian yang ketiga adalah tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk ini adalah sama-sama memiliki fungsi itu untuk melindungi organ dalam tubuh, seperti organ yang terdapat di rongga dada seperti paru-paru dan jantung. Dapat kita lihat pada gambar bahwa pada tulang dada dan tulang rusuk ini terdiri atas tulang hulu, kemudian tulang badan, kemudian tulang pedang-pedangan atau sering kita sebut dengan tulang tajuk pedang, kemudian tulang rusuk sejati yang terdiri atas 7 pasang, jumlahnya 7 pasang, kemudian tulang rusuk palsu terdiri atas 3 pasang, kemudian tulang rusuk melayang itu terdiri atas 2 pasang. Rangka apendikuler. Rangka apendikuler di sini terbagi atas dua. Yang pertama, rangka apendikuler atas, kemudian rangka apendikuler bawah. Bahwa pada rangka apendikuler atas ini dia terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Dapat kita lihat pada gambar bahwa pada gelang bahu terdapat tulang selangka dan tulang belikat. Tulang selangka ini adalah tulang yang terletak di sebelah depan yang menghubungkan antara gelang bahu dengan tulang dada. Kemudian tulang belikat. Tulang belikat ini adalah tulang yang terletak di sebelah belakang yang menghubungkan dengan tulang rusuk. Kemudian pada tulang tangan terdapat tulang humerus atau disebut dengan tulang lengan atas, kemudian dari atas tulang husna atau hasta, kemudian radius atau tulang pengumpil, yaitu terdiri atas 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan yaitu atau karpal, kemudian 28 tulang jari-jari atau disebut dengan falanges. Kemudian rangka apendikuler bawah, yaitu terdiri atas gelang panggul, dan tulang kaki. Pada gelang panggul ini dia terdiri atas 2 tulang usus, kemudian 2 tulang duduk, kemudian 1 tulang kemaluan. Pada tulang kaki dia terdiri atas 2 tulang paha atau biasa kita sebut dengan tulang femur, kemudian 2 tulang lutut atau sering kita sebut dengan patella, kemudian tulang betis yaitu fibula, kemudian tulang kering yaitu tibia, kemudian 14 tulang pergelangan kaki yaitu tarsal, kemudian 10 tulang telapak kaki yaitu metatarsal, kemudian 28 tulang jari kaki. Pada tulang paha ini terdiri atas 2 tulang tempurung dan 2 tulang betis. Kemudian yang ke-1 yaitu struktur tulang. Dapat kita lihat pada gambar berikut bahwa pada struktur tulang ini yaitu bentuknya itu adalah tidak halus. Kemudian terdapat benjolan di bagian ujungnya serta bentuknya itu yaitu bulat. Terdapat titik-titik kasar pada bagian ujungnya. Kemudian terdapat lekukan, tonjolan, dan adanya lubang pada bagian struktur tulang ini. Pada struktur tulang ini dia terdiri atas tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum putih tulang,
kemudian periosteum. Kemudian yang kedua adalah macam-macam tulang pada sistem rangka. Macam-macam tulang pada sistem rangka terdiri atas tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek, serta adanya bentuk tulang tidak beraturan. Pada tulang panjang ini, adanya tulang lengan atas atau sering kita sebut dengan tulang humerus. Kemudian pada tulang dada atau sering kita sebut itu sternum, itu tulang pipi. Pada tulang punggung itu atau kita sering sebut dengan vertebra atau tulang tidak beraturan. Kemudian terakhir adalah tulang pendek, yaitu tulang ruas jari atau disebut dengan falang. Kemudian perkembangan tulang. Perkembangan tulang itu adalah prosesnya adalah mulai dari tulang rawan menuju dengan tulang kering. Pada proses ini disebut dengan itu proses penulangan atau disebut dengan proses osifikasi. Pada proses perkembangan tulang ini, bahwa yang pertama itu adalah tulang rawan. Tulang rawan ini adalah tulang yang bentuk teksturnya adalah lebih lunak dibandingkan dengan tulang keras. Pada tulang rawan ini belum terbentuknya adalah proses penulangan, Kemudian pada proses yang kedua ini adalah sudah muncul daerah penulangan di bagian tengah. Kemudian pada proses ketiga sudah munculnya yaitu pembuluh darah di bagian tengahnya. Pada proses yang keempat itu bahwa pembuluh darahnya sudah menyebar pada bagian atas, pada bagian bawah, dan pada bagian tengahnya itu sudah banyak. Kemudian pada proses yang terakhir adalah proses tulang keras itu pada adanya tulang kompa, tulang dan tulang span. Tulang kompa ini adalah tulang dengan matriks yang bersifat padat dan rapat, misalnya tulang lapisan luar tulang pipa. Kemudian tulang spon ini adalah matriks berongga, misalnya tulang pipi dan tulang pendek. Jadi begitulah adalah proses perkembangan tulang dari menuju tulang rawan menjadi tulang keras. Kemudian lanjut pada sendi. Yang kedua adalah sendi. Sendi ini adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, maka tulang itu dapat digerakkan. Sendi ini dibagi atas tiga. Yang pertama sendi sinatrosis atau sering kita sebut dengan sendi mati. Kemudian sendi amiotrosis atau sendi kaku. Kemudian sendi diartrosis atau sendi gerak. Yang pertama sendi sinatrosis atau sendi mati dapat kita lihat pada gambar berikut ini, bahwa sendi sinatrosis ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya seperti sendi yang terdapat pada tulang tengkorak, bahwa pada tulang tengkorak ini bahwa sendinya tidak dapat digerakkan. Kemudian sendi amiotrosis atau disebut juga dengan sendi kaku, bahwa sendi ini hanya dapat digerakkan namun terbatas. Dapat kita lihat pada tulang belakang. Pada tulang belakang ini adalah bahwa sendi ini adalah tidak dapat digerakkan tapi namun terbatas. Bahwa pada sendi tulang belakang ini adanya 7 ruas tulang belakang. Jumlahnya 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian lanjut pada sendi diartrosis atau sendi gerak. Pada sendi diartrosis ini adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Sendi diartrosis ini dibedakan menjadi sendi peluru, kemudian sendi ensel, sendi putar, sendi pelada, dan sendi geser. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang sendi peluru, bahwa sendi peluru ini adalah memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Dapat kita lihat pada gambar berikut, bahwa sendi peluru ini adalah sendi antara tulang lengan atas dengan tulang belikat serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Bahwa antara tulang berikut ini memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Itu terjadinya gerakan ke segala arah. Kemudian pada tulang pinggul dan tulang paha atau femur ini, bahwa pada gambar yang merah ini merupakan terjadinya gerakan ke segala arah. Kemudian lanjut pada sendi ensel. Sendi ensel ini adalah sendi yang salah satunya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. Bahwa antara sendi siku dan lutut ini adalah hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil radius, dan tulang hasta atau ulna. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar ini adalah ujung yang satunya itu mengitari ujung lainnya, sehingga memungkinkan gerakan memutar yang terjadi pada sendi putar ini. Sendi ini terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang leher, bahwa antara tulang tengkorak dan tulang leher ini adalah ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lain, sehingga memungkinkan gerakan itu memutar antara tulang tengkorak dan tulang leher. Kemudian lanjut pada sendi pelana, bahwa sendi pelana ini adalah
pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana, maka sering kita sebut dengan sendi pelana. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa sendi pelana ini contohnya adalah pangkal ibu jari. Pangkal ibu jari. Terdapatnya adalah tulang telapak tangan atau metakarpal, kemudian tulang pergelangan tangan atau karpal. Ini adalah disebut dengan sendi pelana. Kemudian sendi geser. Sendi geser ini adalah menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaannya itu datar. Contohnya sendi geser ini dapat kita lihat pada gambar bahwa sendi geser ini berada pada tulang-tulang, pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Kemudian yang ketiga ini adalah otot. Otot ini adalah alat penggerak bagian tubuh, sehingga otot ini disebut dengan alat penggerak aktif. Otot terdiri atas otot lurit, otot polos, dan otot jantung. Coba kita lihat pada gambar bahwa otot lurit ini disebut juga sebagai otot rangka karena terdapat pada rangka. Kemudian memiliki banyak inti yang letaknya di tepi. Kemudian berbentuknya silindris panjang. Kemudian otot ini bekerja secara sadar atau sering kita sebut dengan volunteer. Kemudian otot polos. Otot polos ini memiliki intinya di tengah, dapat kita lihat. Bentuknya seperti gelendong dengan kedua ujungnya agak meruncing. Bentuk seperti gelendong, kemudian ujungnya itu meruncing. Kemudian bekerja secara tidak sadar atau disebut dengan involunteer. Kemudian terdapat pada dinding saluran pencernaan. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung ini memiliki banyak inti sel yang letaknya di tengah. Kemudian berbentuknya seperti otot lurik, silindris panjang, namun ada bercabang-cabangnya. Kemudian bekerja secara tidak sadar atau involunteer. Kemudian terdapat pada otot jantung. Kemudian yang keempat adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama, rickettsia. Rickettsia ini adalah penyakit yang terjadi pada anak-anak yang menyebabkan tulangnya itu tumbuh membengkok. Kemudian pada rickettsia ini dia terjadi kekurangan vitamin D. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis ini adalah penyakit biasanya terjadi pada orang-orang yang lanjut usia, kondisi tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Pada matriks tulang normal ini, bahwa bentuknya pada tulang normal ini belum terbentuk coklat dan begitu besar kerutannya, yaitu masih kecil. Pada sudah kelainan osteoporosis, tulang bagian itu sudah besar, terdapat coklat yang sudah pekat. Kemudian artritis. Kemudian penyakit ini adalah penyakit yang terjadi pada sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak sehingga menyebabkan sendinya menjadi sakit dan bengkok. Kemudian fraktura. Fraktura ini disebut juga sebagai patah tulang. Dapat kita lihat pada gambar bahwa fraktura ini terdiri atas fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Bahwa pada fraktura tertutup ini terdiri atas oblik atau miring, kemudian comminuta, kemudian spiral. Pada fraktura tertutup ini yaitu tulang patah di dalam kulit tampak melukai kulitnya. Kemudian fraktura terbuka adalah bahwa tulang patah ini sudah sampai tulangnya mencuat keluar di kulit. Dapat kita lihat bahwa pada tulang fraktur terbuka sudah terlihat tulangnya itu mencuat ke atas. Kemudian kifosis, lordosis, dan skoliosis. Skoliosis ini adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Itu bahwa melengkungnya tulang itu ke arah samping. Kemudian lordosis yaitu kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Kemudian kifosis itu kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Kemudian itu adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana upaya cara menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama dengan menjaga pola makan, itu dengan mencukupi karbohidrat, protein, mineral maupun kalsium. Kemudian olahraga yang cukup, kemudian diupayakan duduk dengan kaki lurus dan posisi kaki lebih tinggi daripada pantat saat berolahraga. Kemudian lanjut pada sistem gerak pada manusia.
Dapat kita lihat pada gambar berikut ini bahwa gerak hewan di dalam air dilengkapi dengan bentuk torpedo atau streamline, bahwa tubuh kita dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel yang mendorong ekor dan sirip kita dalam air. Bahwa tubuh ikan ini dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan, untuk mengatur gerakan naik turun. Ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Kemudian yang kedua adalah gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara dapat kita lihat pada gambar berikut. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta ototnya yaitu kuat. Sayap burung ini memiliki bentuknya melengkung, sehingga udara yang mengalir di bagian atas ini lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung di atas udara. Kemudian yang ketiga adalah gerak hewan di darat. Dapat kita lihat bahwa di sini adalah kerbau dan gajah sama-sama memiliki massa yang sangat besar. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau ini harus melawan inersia yang nilainya juga lebih besar. Namun, perbedaan struktur tulang antara kerbau dan gajah ini membuat gajah lebih lincah dalam melakukan pergerakan daripada kerbau, karena kerbau ini memiliki massa yang sangat besar dibandingkan dengan gajah. Mungkin Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan tentang sistem gerak pada manusia ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.